Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibail kiram wal muhtaram yang sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatidah, wabil khusus keluarga besar almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Abu Bakar Jamal. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alimil ulama kita, para guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, Allah berikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah yang saya hormati, yang saya muliakan, sipil maupun TNI dan Polri-nya, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra, remaja putri, santriwan dan santriwati, semoga semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya. Yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah gampangin jodohnya. Yang utangnya banyak, semoga Allah lunasin hutangnya. Amin ya robbal. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita memperingati haul seorang ulama besar, tuan guru kita Abuya Kiai Haji Abu Bakar Jamal. Kita doakan semoga almarhum dan almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya, semoga Allah ampuni dan maafkan segala kesalahan dan dosanya, dan Allah berikan tempat yang indah, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Acara haul, Bapak Ibu yang saya cinta, tidak lain tidak bukan kita sedang memperingati, yaitu yang dihauli, di mana beliau ini seorang ulama, seorang pejuang Islam, yang kita tentunya bangga memiliki ulama seperti beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan peninggalan beliau adalah pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Barokah, yang dilanjutkan oleh putra-putri beliau, khususnya kawan saya, teman saya dulu pesantren di Jawa, Al-Ustadz Khiyarullah. Kita doakan bersama-sama semuanya, mudah-mudahan putra-putri almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Abu Bakar Jamal semoga diberikan kemudahan di dalam segala urusannya, di dalam perjuangannya, lebih-lebih mengurusi pondok pesantren Al-Barokah. Amin ya rabbal alamin. Jawab yang kompak. Saya mau nanya, adanya pondok pesantren penting atau tidak? Kurang mantap, penting atau tidak? Di akhir zaman seperti ini, kalau nggak ada pondok pesantren bahaya atau tidak? Nggak ada majelis taklim bahaya atau tidak? Siap pertahankan pondok pesantren, siap pertahankan pondok majelis taklim. Takbir, sallu ala nabi. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak asing di telinga kita, yang sering disampaikan oleh para khutbah, yaitu para khotib pada saat menyampaikan khutbah Jumat. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah. Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat perintah dari Allah, yaitu ittaqullah. Allah perintahkan agar orang-orang yang beriman di dalam hidupnya senantiasa menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mati kecuali matinya tetap dalam keadaan muslim. Insya Allah. Ada dua perintah dalam ayat ini. Yang pertama, Allah perintahkan kita hidup di dunia yang hanya sebentar, yang hanya sementara, yang cuma numpang lewat, yang cuma mampir saja, cuma singgah, cuma numpang makan, numpang minum. Disuruh apa sama Allah? Disuruh menegakkan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Insya Allah. Lalu perintah Allah yang kedua, jaga Islam baik-baik sampai nanti kita kembali ke alam barzah. Kita pulang dari dunia, yakinkan matinya kita tetap dalam keadaan muslim. Maksudnya muslim yang mukmin, maksudnya muslim yang muhsin. Karena kalau kita belajar arkanuddin itu ada tiga, rukun agama ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dari ketiga rukun agama ini Allah pilih menjadi nama agama, yaitu Allah pilih kalimat Islam. Jelas apa jelas? Jadi Allah perintahkan hidup bertakwa. Lalu yang kedua, pastikan mati kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Ayo semuanya yang kompak, la ilaha illallah Muhammadur. Timbul pertanyaan, bagaimana agar kita hidup bisa bertakwa, mati tetap dalam keadaan Islam? Itu harus ada tuntunannya. Betul apa betul? Bagaimana caranya kita hidup bertakwa? Bagaimana kita mati tetap dalam keadaan Islam? Cara yang pertama, utlubul ilma. Cara yang pertama, wajib bagi orang yang beriman senantiasa rajin hadir menuntut ilmu. Sebab ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, itu bukan perintah sholat. Betul apa betul? Bukan perintah jihad. Betul apa betul? Bukan perintah umroh, bukan perintah sedekah, bukan. Ayat yang pertama kali turun bunyinya Iqra. Kurang kompak bunyinya, kurang mantap bunyinya. Apa artinya Iqra? Fi'il amar, qara'a yaqra'u. Iqra, bacalah.
atau akro'a yukri'u ikro, bacalah. Ayat pertama yang turun itu disuruh baca, artinya disuruh menuntut ilmu. Bahkan Nabi Adam alaihi salam bisa lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Salah satunya adalah Allah bekali ilmu. Jawab yang kompak semuanya. Berarti menuntut ilmu penting atau tidak? Menuntut ilmu wajib atau tidak? Tegas dalam hadis Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu hukumnya wajib buat muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan di dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, kalimatnya pakai fi'il amr. Apa kata Nabi? Kun aliman. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang alim. Kita ini diperintah sama Allah, setiap individu kita, Bapak Ibu, disuruh jadi orang alim. Jadi orang alim, maaf, nggak mesti anaknya kiai, nggak mesti anaknya ustadz. Siapa saja orang Islam itu diperintah oleh Nabi jadi orang alim. Jadi orang apa? Orang kompak. Jadi orang apa? Kenapa kita harus alim secara individu, secara pribadi? Karena ada kewajiban agama yang sifatnya ainiyah, ada yang sifatnya ainiyah, ada yang sifatnya kifayah. Contoh, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, namanya ilmu akidah. Jawab yang kompak, belajar ilmu akidah itu wajib atau tidak? Orang mantap, wajib atau tidak? Bisa diwakili atau tidak? Enggak bisa. Betul apa betul? Kalau ditanya siapa itu Allah, lah kita nggak pernah belajar sifat 20, bagaimana kita mampu menjawab tentang Allah? Sifat 20 tahu ya? Wujud kidamba komoho, semuanya disi qiyamuhu wahdaniyat kudrat ilmu hayan sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an. Nah ini hukumnya fardu ain. Kita mengenal wajibnya Allah, mustahilnya Allah, jaiznya Allah. Jelas apa jelas? Mengenal sifat wajib para nabi, para rasul, begitu pula mustahilnya, begitu pula jaiznya. Ini nggak bisa diwakilkan. Makanya kun aliman, kita disuruh sama nabi menjadi orang alim. Jelas apa jelas? Contoh yang kedua, ilmu syariat. Jawab yang kompak. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat wajib atau tidak? Boleh diwakilkan atau tidak? Boleh diwakilkan atau tidak? Enggak boleh. Kita kudu paham. Dari mulai kita baca niat, kemudian takbir, sampai ditutup dengan salam, kita kudu pelajari arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Begitu pula mubtilatus sholat, perkara yang membatalkan sholat. Ini tidak bisa diwakilkan. Wajib setiap individu umat Islam mempelajarinya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Tapi kalau urusan memandikan jenazah, mengafankan jenazah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ilmu untuk memandikan, mengafani jenazah boleh nggak diwakilkan? Orang kompak, boleh nggak diwakilkan?
boleh, itu namanya fardu kifayah. Jelas apa jelas? Makanya kata Nabi, kun aliman. Kalau bisa jadi diri kita setiap individu alim, paham, minimal yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan syariat. Insya. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau jadi orang alim kan gak gampang, syaratnya berat. Ya, jadi orang alim yang benar-benar alim gak mudah, karena ada sekian fan ilmu yang harus dipelajari dan harus taksis secara mencarinya. Dia harus mesantren dan gak bisa sebentar. Tapi kan ada ilmu laduni, gak usah ngaji bisa pinter. Model kayak kita dapat laduni, bagaimana ceritanya? Betul apa betul? Kalau kata Alfiyah, wa fil laduni qolla, sedikit, nggak banyak ilmu laduni. Al ilmu awwaluhu kasbun wa akhiruhu laduniyun. Tetap kudu dicari, dan mencari ilmu harus mesantren, dan waktunya nggak sebentar, tulus zaman, harus panjang masanya. Lalu bagaimana kalau jadi orang alim kita nggak mampu karena keterbatasan segala hal? Au itu kalau kita belajar nahu namanya takhiriyah, pilihan. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kata Nabi, au muta'alliman. Kalau jadi orang alim nggak bisa, yang kedua jadi muta'allim, orang yang rajin mencari ilmu, walaupun nggak mesantren secara tetap, diem di pesantren, tapi rajin keliling. Ada kiai ngaji fikih, berangkat. Ada kiai ngaji ilmu akidah, berangkat, sampai dia paham, sampai dia ngerti. Itu namanya muta'allim. Jelas apa jelas? Terus bagaimana kiai kalau mau jadi orang yang keliling cari ilmu, waktunya juga terbatas, banyak urusan, banyak kesibukan. Apa kata Nabi? Kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi santri, au mustami'an. Yang ketiga, jadilah orang yang rajin mendengarkan pengajian. Jelas apa jelas? Bagaimana kiai? Saya juga sibuk, mau hadir mingguan gak bisa, bulanan gak bisa. Bisnis luar biasa repotnya, cari duit buat anak. Oh, kalau nggak bisa juga, yang keempat kata Nabi, au muhibban li ahli. Kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi santri, nggak bisa menjadi pendengar ilmu yang setia, minimal yang keempat, cinta terhadap ahli ilmu, cinta ke ulama, cinta ke ustadz, cinta ke kiai, cinta ke pengajian. Kata Nabi, wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima, fatuhlik, maka nanti kamu binasa. Jadi alim enggak, jadi santri enggak, dengerin pengajian kagak, apalagi cinta sama pengajian juga enggak. Jawab yang kompak, rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Semuanya yang kompak, siap hadiri majelis ilmu, siap hadiri majelis taklim, takbir. Jadi kalau mau bertakwa, mati dalam keadaan Islam, kudu punya ilmu. Saya mau kasih contoh. Nih, ada orang nih, gara-gara YouTube nih sekarang, jadi semua pada bisa lihat. Ustadz, apa nggak boleh kita ngaji pakai YouTube atau lihat YouTube? Boleh, nggak ada masalah. Tapi hati-hati, kalau kebetulan yang dapatnya bagus, alhamdulillah. Lah kalau begitu nyetel YouTube, dapatnya yang bisa ngomong sama cacing, bagaimana itu? Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Ada nih di YouTube seorang ustadz di hadapan ribuan jamaah. Saya cuma mau nanya nih di sini nih. Ini ustadz bicara begini, dengerin. Ini lampu yang menemukan siapa? Thomas Alva Edison. Ini lampu bisa menyinari Masjidil Haram. Ini lampu bisa menyinari masjid-masjid. Ini lampu bisa menyinari pengajian seperti ini, majelis taklim. Manfaatnya besar. Ternyata Thomas Alva Edison, kata nih ustaz, non muslim,
Dia tidak Islam, bahkan disebut agamanya Kristen. Lalu kata nih Ustadz, karena Thomas Alva Edison menemukan lampu, jasanya untuk agama Islam luar biasa, maka kayaknya nggak tega kalau kita katakan dia masuk neraka. Jawab yang kompak, ini ucapan bahaya atau tidak? Gara-gara nemuin lampu, nyinarin masjid, non muslim, nanti masuknya sorga bukan neraka. Jawab yang kompak, ini kalimat bahaya atau tidak? Saya mau tanya biar gampang, orang beriman nanti itu masuknya ke neraka atau ke sorga? Kurang mantap, neraka atau sorga? Neraka atau sorga? Yakin? Kata kiai atau kata Allah? Kurang kompak, kata kiai atau kata Allah? Kata ustadz atau kata Allah? Kata Habib atau kata Allah? Orang kafir nantinya masuk sorga atau neraka? Sorga atau neraka? Kata siapa? Ustadz apa Allah? Kiai apa Allah? Habib atau Allah? Yakin? Ini akidah. Bayangkan kalau kita main terima saja, saudara, rusak ketakwaan kita, mati batal Islamnya. Na'udzubillah min. Saya mau tanya Bapak Ibu, jawab yang kompak nih, kita ngaji dikit deh. Iblis itu beriman atau tidak? Tidak. Iblis itu ibadahnya hebat. Kita cuman puluhan tahun mau ngelawan iblis ibadahnya, wah nggak ada apa-apanya. Ribuan tahun iblis beribadah kepada Allah, tapi kenapa akhirnya iblis divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya? Bukan karena iman, karena takwa. Iblis beriman tapi tidak bertakwa. Ketika iblis, Allah perintahkan dan para malaikat sujud ke Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Iblis itu manggil Allah Robbi, wahai Tuhanku, kalau memang aku menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya, aku minta dikasih panjang umur sampai kiamat. Allah kabulin. Yang menarik, manggil Allah Robbi, iblis manggil Allah Tuhan. Jawab yang kompak, berarti iblis beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Makanya gue bingung kalau ada manusia nggak beriman kepada Allah, berarti lebih parah dari. Betul apa betul? Kenapa dia jadi penghuni neraka? Bukan karena imannya, karena tidak bertakwa. Begitu pula Nasrani. Nasrani asalnya beriman kepada Allah, lalu Allah ingetin bahwa Isa itu manusia biasa. Penciptaan Isa seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jangan kau sembah, jangan kau jadikan Tuhan. Tapi orang Nasrani menjadikannya sebagai Tuhan, sehingga takwanya gugur, imannya nggak kepake. Na'udzubillah min. Yahudi juga sama, asalnya beriman kepada Allah, lalu Allah kasih tahu setelah Musa nanti ada Nabi Isa, ada Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak mau ngikutin Allah, akhirnya takwanya nggak dikerjain, imannya jadi batal. Na'udzubillah min. Yang kedua, saya mau nanya nih, jawab yang kompak, sholat 5 waktu wajib atau tidak? Yakin? Percaya nggak kalau sholat 5 waktu itu dicontohkan oleh Nabi? Percaya atau tidak? Betul. Nah ini ada lagi ustadz nih di YouTube nih, apa dia bilang? Sholat 5 waktu yang kita laksanakan saat ini, riwayatnya dari Imam Ja'far Shadiq, cicitnya Rasulullah, ke atasnya nggak ada keterangan. Apa pertanyaan dia? Apa benar sholat 5 waktu yang kita lakukan saat ini adalah sholatnya Nabi Muhammad? Apa benar? Berarti dia ragu sholat 5 waktu yang dilakukan saat ini bukan sholatnya Nabi Muhammad.
Ini kalau orang yang males sholat denger model begini, wah girangnya minta ampun. Nih dia nih ustadz yang bener, masa bergeledek, betul betul. Jawab yang kompak semuanya. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Yakin gak sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu dicontohkan oleh Nabi? Yakin atau tidak? Percaya? Kalau sampai kita ikuti ucapan seperti ini, bisa batal ketakwaan kita. Lagi-lagi ujungnya adalah menuntut Yang kedua, bagaimana biar takwa kita terjaga waktu hidup mati dalam keadaan Islam? Yang kedua nih, yang terakhir, di akhir zaman seperti ini, di keadaan saat ini yang dahsyat seperti ini, jangan sembarangan mencari kawan. Jangan sembarangan mencari apa? Orang kompak, jangan sembarangan mencari apa? Dengerin ayatnya dari Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, Bapak Ibu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian jadilah kalian ma'as-shadiqin, senantiasa bersama orang-orang yang benar. Allah perintahin kita disuruh bergaul sama orang yang baik, disuruh bergaul sama orang yang benar, disuruh bergaul sama orang yang soleh. Jelas apa jelas? Apa kata Nabi? Almar'u ala dini khalilih. Orang itu lihat siapa temannya, lihat bergaulnya sama siapa. Jawab yang kompak. Kalau kita bergaul sama orang yang rajin sholat, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita bergaul sama yang rajin sholat, yang tadinya males, insya Allah jadi ikut. Betul apa betul? Bergaul sama orang yang rajin ngaji, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Kalau kita bergaul sama orang rajin ngaji, insya Allah juga kita semangat buat ngaji. Kalau kita bergaul sama ahli maksiat, jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Jujur saya mau tanya sebelum saya akhiri. Sekarang ini di tengah-tengah kita kemaksiatan ada apa banyak? Ada apa banyak? Narkoba, perjudian, aliran sesat, jablay, LGBT. Kalau kita salah bergaul bahaya atau tidak? Bergaul sama ahli sholat jadi sholat, bergaul sama ahli ngaji jadi, bergaul sama bencong jadi. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ayo Bapak Ibu ya, punya anak jagain. Ini peristiwa LGBT ini nggak main-main, nggak main-main. Di kampus terang-terangan laki sama laki ciuman. Gua bingung, laki sama laki adu jigong bagaimana itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak lama lagi di mana? Di Kerawang, diskotek laki sama laki LGBT. Saya pikir Kerawang udah selesai, kemarin di Jakarta Barat. Ini fenomena yang luar biasa. Jawab yang kompak, banyak Kerawang ya. Saya mau tanya, jawab semuanya sebelum saya akhiri. LGBT bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau ada biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Dua-duanya. Ya, makanya mudah-mudahan kita rajin dekat sama kiai, sama ustadz, sama ulama. Mudah-mudahan iman Islam kita Allah selamatin. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Salatullah salamullah semua ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin billah semuanya. Salatullah Allah Allah ala toha. Salatullah ala yasin billah tawassalna bi bismillah wa bil hadi
wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah Allah ala Taha salatullah ala Yasin sallu ala nabi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya datang kemari tabarukan sebetulnya, tapi disuruh ceramah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.